Bagi Anda yang diberkati lewat renungan malam ini, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengalami realita Tuhan yang nyata. Kitab Kejadian 1 ayat 1-3 menuliskan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Perhatikan ayat kedua. Gelap gulita menutupi samudera raya. Ini adalah kondisi yang sebenarnya tidak ada harapan sama sekali. Sama seperti keberadaan hidup kita seringkali diperhadapkan oleh kondisi-kondisi yang tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar, bingung, frustrasi, dan sudah menyerah, bahkan ingin segera mati saja, karena semuanya terasa sangat mustahil untuk dapat berubah. Tapi jika kita perhatikan ayat yang ketiga, Allah berfirman, jadilah terang. Pikiran kita akan memahami bahwa terang itu datangnya dari luar, seperti halnya cahaya dari atas turun ke bawah dan menyingkirkan kegelapan. Ternyata bukan seperti itu. Ada ayat lain yang memberikan penjelasan. Dalam kitab 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 ditulis, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi, sangat jelas, dari dalam gelap terbit terang. Jadi, apa yang dipahami orang bahwa dalam kegelapan tidak ada harapan, ternyata keliru. Sebab, dari dalam gelap itu sendiri akan muncul terang. Sesuatu yang sulit dipahami, sebab kegelapan tidak mungkin menghasilkan terang. Tapi itulah Tuhan kita. Dia memang spesialis membuat semua yang mustahil menjadi mungkin. Jadi tidak peduli apapun yang menjadi situasi dan kondisi yang kita hadapi, seburuk apapun, semustahil apapun, Ia tetap ada di sana. Dia tidak tinggal diam. Tuhan terus bekerja. Bagian kita adalah berfokus saja hanya kepada realitanya. Dan perhatikanlah, kegelapan tidak pernah berkuasa atas Tuhan. Lihat hal tersebut, atau imajinasikan sampai roh kita bergelora. Berdoalah sedemikian rupa di dalam roh sampai kita menerima firman yang keluar dari mulut Allah. Yohanes 1 ayat 4-5 menulis, dalam Dia atau di dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam Roma 8 ayat 26-28 ditulis, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saat firman yang kita terima bergelora dalam batin kita, maka pada saat itulah segala kegelapan yang mengelilingi diri kita tersingkir begitu saja. Sehingga kita beroleh keyakinan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita akan menjadi saksi dari kebesaran Tuhan yang membuat semuanya baik adanya. Jadi, jangan pernah menyerah. Ingatlah, firman tidak bisa dikuasai kegelapan, dan firman itu ada di dalam kita. Tidak sewajarnya kita kehilangan harapan. Itu hanyalah tipu daya iblis. Terang
tidak bisa dikuasai kegelapan. Sebaliknya, semua ada di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Semuanya baik adanya. Amin.